Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan tema, bagaimana membangun hubungan yang baik antara suami istri dengan keluarga besar. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan bukan hanya melibatkan dua pribadi yang menikah, yaitu suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar, kedua belah pihak, yaitu ayah, ibu, serta saudara-saudaranya. Nah sekarang, bagaimana membangun hubungan yang baik antara suami istri dengan keluarga besar? Hal yang perlu kita pahami adalah bagaimana memahami prinsip-prinsip anak-anak sebelum menikah dan setelah menikah. Ini penting sekali. Mari kita akan melihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah pihak anak yang meninggalkan. Nah, ingat firman Tuhan yang tadi saya jelaskan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Meninggalkan bukan artinya kabur, tapi meninggalkan itu anak yang menikah itu membangun organisasinya sendiri, membangun komunitasnya sendiri, lembaganya sendiri. Mari, yang pertama anak yang meninggalkan. Pihak anak yang meninggalkan orang tua. Bagaimana prinsipnya? Bukan sekedar meninggalkan atau berpisah dari orang tuanya, tetapi dia berpisah untuk membangun organisasi tersendiri dari ayahnya, ibunya. Namun anak-anak sanggup untuk membangun organisasi yang baru, khususnya bagi anak laki-laki. Nah, itu sebabnya kalau anak laki-laki mau menikah, pastikan bahwa Anda sanggup untuk membangun organisasi sendiri. Artinya sanggup memberi makan bagi istri dan anak-anak, Anda mempunyai pekerjaan yang baik. Nah, sehingga Anda sanggup untuk mengelola organisasi sendiri. Nah, yang kedua adalah mengalami pergeseran. Sebelum menikah, prioritas pertama kepada orang tuanya. Setelah menikah, prioritas pertama kepada pasangannya. Ada pergeseran paradigma. Ya, sebelum menikah itu fokusnya adalah kepada orang tua. Apa yang terjadi selalu minta pendapat orang tua, keputusan orang tua. Tapi kalau setelah menikah, keputusan ada di tangan laki-laki, di tangan suami. Nah, yang berikutnya, pasangan suami istri mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tentang keluarganya. Sebab itu meminta pendapat orang tua itu bagus, tetapi keputusan ada pada keluarga inti, khususnya kepada suami. Nah, pasangan suami istri wajib menghormati ayah dan ibunya. Jangan lupa kepada orang tua Anda. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 bahwa menghormati orang tua itu supaya panjang umur kita di muka bumi ini. Saya percaya umur panjang berbicara secara letterlux adalah usia kita memang panjang, tetapi yang berikutnya Tuhan memberkati kita dalam usia yang panjang di muka bumi ini. Kenapa? Karena menghormati orang tua. Nah, itu yang pertama, pihak anak yang meninggalkan. Nah, yang kedua, prinsipnya pihak ayah ibu yang ditinggalkan. Ya, anak meninggalkan, kemudian ayah dan ibu yang ditinggalkan. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya adalah merelakan anak-anaknya meninggalkan atau berpisah, membentuk organisasi yang baru. Ini harus disadari. Ayah dan ibu yang anaknya itu menikah tidak boleh mengekang lagi anaknya itu. Dia harus merelakan anaknya itu untuk membangun organisasi yang baru. Tapi yang berikutnya menyadari anak-anaknya yang sudah menikah itu berubah status. Anak laki-laki menjadi kepala dalam keluarganya. Perempuan menjadi penolong dalam keluarganya.
Jadi ada perubahan status yang terjadi. Yang berikutnya adalah memberikan keleluasan kepada anak-anak yang sudah menikah untuk mengambil keputusan dalam keluarganya. Sebab itu peran orang tua terhadap anak-anaknya yang sudah menikah itu berubah. Sebelum menikah, dia sebagai seorang pengambil keputusan. Tapi kalau anaknya sudah menikah, maka peran orang tua sebagai penasehat. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, dengan demikian, kalau mengetahui prinsip anak sebelum menikah dan setelah menikah, maka kita dapat membangun hubungan yang baik antara suami istri dengan keluarga besar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat prinsip-prinsip yang kami boleh mengetahui pada hari ini. Biarlah kami boleh mempraktekkan, kami boleh melakukan prinsip ini dengan baik dalam keluarga kami. Sehingga keluarga inti kami baik, keluarga besar kami juga baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.